Pak Nasib, silakan. Tes, oke. Terima kasih Ibu Ketua yang kami banggakan, beserta seluruh rekan Komisi 6 yang kami banggakan. Pak Budi, Pak Jeffrey, dan Pak Zabidi, dan seluruh jajaran yang kami harapkan menjadi kebanggaan juga. Kami ucapkan selamat. Insya Allah Kementerian Koperasi ke depan bisa lebih baik daripada sebelumnya yang sudah baik, ini akan lebih baik. Beberapa hal yang memang terus terang di sini, yang pertama seperti tadi rekan-rekan sampaikan, kita Kementerian Koperasi ini sudah mempunyai dasar hukum, itu yang pasti, baik di Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ataupun Undang-Undang 2592 dan turunannya, itu yang pertama. Oleh sebab itu, yang pertama-tama Ketua Pak Nurdin juga, yang pertama-tama adalah secepat-cepatnya pengesahan Undang-Undang Koperasi ini dilakukan, baik pembahasannya, realisasinya. Seperti mungkin Pak Menteri kemarin sudah bertemu dengan Menko, dengan Gus Muhaimin untuk mempercepat Undang-Undang Koperasi kita, ya kan? Sudah bertemu, dan saya harapkan karena Undang-Undang Koperasi kita ini bisa dikatakan undang-undang yang kuno, ya kan? Sangat kuno sekali, mulai tahun 92, ya kan? Sedangkan di Undang-Undang Koperasi ini berdasarkan badan hukum dan usaha. Sebagai rumah, kalau tidak diperkuat, tidak diperkokoh, segala halnya interiornya tidak dibuat, bagaimana kita mau berjalan? Apa yang sudah disampaikan tadi, anggaran, realisasi dan semuanya, dan bagus di sini revitalisasi KUD, ini hampir sekian periode dulu ya, hampir 2 periode masa lalu, pernah saya sampaikan Pak, tapi tidak terrealisasi. Nah saat ini welcome, Pak Budi mengatakan ini asta-cita dari Presiden ya, luar biasa, menghidupkan kembali KUD ini sangat luar biasa. Sekarang banyak KUD menjadi hoka-hoka Pak, ya kan? Nah disitulah ujung sebetulnya harapan kita untuk KUD. Nah oleh sebab itu undang-undang menjadi kesimpulan Ketua mungkin nantinya bahwa kita mempercepat undang-undang untuk revisi undang-undang baru di koperasi ini. Ini yang pertama yang kita harapkan. Yang kedua, sinergi Pak Menteri, ya kan? Sinergi bagaimana kita pusat, khususnya Komisi 6 ini sebagai mitra kita, nanti bagaimana regulasinya dan sistem ke bawah itu bisa benar-benar tertuju Pak. Kalau tidak nanti akan liar seperti ini terjadi, ya kan? Koperasi selama ini yang sudah disampaikan tadi, koperasi simpan pinjam dan lain-lain yang tidak perlu kami ucapkan lagi, banyak masalah, ya kan? Karena regulasinya secara hukum dan apa ini masih belum kita perbaikin. Kembali ke Undang-Undang Dasar Hukum tadi. Itu yang kita harapkan antara pusat, provinsi, kabupaten, kota itu bisa bersinergi dalam segala hal. Kami siap di Komisi 6 untuk mengawal, tapi dengan sistem yang benar. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harapkan jangan tumpang tindih Pak. Di sini ada beberapa hal. Pak Menteri membuat rencana pembagian anggaran termasuk data. Kementerian Koperasi buat data statistik. Kementerian UMKM nanti buat data statistik. Kementerian Industri buat data statistik. Semua tumpang tindih Pak. Yang dapat satu-satu orang saja ini. Semua dapat dari semua kementerian ini Pak. Nah masyarakat yang belum dapat, yang tidak tersentuh, nah ini sebetulnya pernah saya sampaikan. Sebetulnya Badan Statistik Nasional ini mencakup semua. Di mana UMKM, di mana koperasi, di mana apa, ini jadi satu. Tapi sampai sekarang belum terjadi. Saya yakin nanti Presiden kita yang berikutnya ini, Pak Prabowo bisa menciptakan itu bagaimana Badan Statistik ini betul-betul menyentuh sampai ke desa. Bukan melalui semacam konsultan, dari desa sampai kecamatan berubah, dari kecamatan ke kabupaten berubah, dari kabupaten provinsi berubah, sampai ke pusat berubah, akhirnya tidak tersentuh, yang menyentuh ke orang-orang itu saja secara politis. Nah itu harapan kita ke depan, termasuk yang keempat, Bu Ketua, perlu adanya konseling di internal kita, Pak Menteri. Nah jadi ini banyak hal-hal yang tidak masuk seperti wirausaha pemula, wirausaha baru, itu sangat penting dalam badan koperasi. Bukan hanya berpikir UKM saja, UMKM ataupun mungkin program bagi-bagi minyak, bagi-bagi beras lagi. Dan ini semua kementerian terjadi sebetulnya. Ini perlu ada pembahasan nanti, ya kan? Plotting 10 titik lokasi. Lokasi kita besar. Negara bangsa Indonesia bukan hanya 10, tapi sangat besar, ya kan? Nah, ini perlu kita berduduk bersama, berkonsenering apa program-program yang bisa bermanfaat di badan koperasi ini tidak bertabrakan dengan UMKM yang sudah dipisahkan secara benar, secara hukum dengan undang-undang tadi. Nah, wirausaha itu sangat bermanfaat, Pak Menteri.
Dulu pernah dilakukan sekian periode dan itu sangat bermanfaat buat UMKM kecil-kecil, itu sangat bermanfaat. Tapi saya lihat di sini tidak ada, ya kan? Di anggaran ini tidak ada. Yang kedua, revitalisasi UMKM, revitalisasi badan usaha koperasi, revitalisasi pasar. Nah, di sini saya tidak melihat. Nah, sebetulnya ini sangat bermanfaat buat kita koperasi untuk pengembangan kita ke depan. Nah, ini perlunya duduk bersama kita. RKKL kita bahas bersama, nah, sehingga tujuan nanti koperasi ini, badan usaha ini bisa berjalan secara hukum dan semua legalitasnya berjalan. Bukan begitu Pak Wamen ya. Saya kira itu semuanya dan saya harapkan undang-undang ini bisa dipercepat berjalan. Sehingga Soko Guru Bangsa, sebagaimana konstitusi kita ini berjalan betul untuk koperasi kita, bangsa Indonesia kita. Dan kalau anggaran Pak, ini anggaran kita cuma 200 sekian untuk saat ini. Ya kan, untuk akan datang 1, sekian 2 triliun itu sebetulnya sangat kecil untuk koperasi. Karena koperasi ujung tombak dari perekonomian kita ke depan. Sebetulnya kita setuju aja, ACC saja. Tapi yang penting tepat sasaran dan tujuan kepada kemaslahatan. Itu yang saya kira. Terima kasih, semoga bermanfaat ke depan. Mari kita duduk bersama dan saya yakin Komisi 6, Ketua dan Pimpinan dan semua anggota Komisi 6 akan mendukung apa yang terbaik buat bangsa, negara dan masyarakat kita, khususnya di bidang koperasi secara konstitusi hukum, secara legalitas dan badan usaha kita berjalan benar dan cepat. Saya kira itu, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya lupa. Saya Nasimhan Pak, dapil saya dari fraksi PKB, Partai Kebangkitan Bangsa, dapil saya Banyuwangi, Situ Bondo, Bondowoso. Waktu zaman Covid kemarin kita malah senang Pak. Karena usaha-usaha koperasi kita hidup di daerah. Tidak pernah ngefek itu Covid semua di sana ya. Kalau perlu Covid semua di seluruh dunia bingung, dapil saya alhamdulillah. Karena saya konstituen di sana terbesar, khususnya petani dan koperasi sangat luar biasa. Terima kasih.